kita masuk pada slide yang pertama. Di sini ada perjalanan dan nasib obat dalam tubuh. Terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu fase eksposisi, yang kedua ada fase toksokinetik atau farmakokinetik, terus yang ketiga ada fase toksodinamik atau fase farmakodinamik. Yang pertama di sini ada fase eksposisi. Jadi fase eksposisi itu adalah fase di mana terjadi kontak secara langsung antara organisme dengan xenobiotika. Nah, xenobiotika itu merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh atau benda asing bagi makhluk hidup. Jadi xenobiotika itu bisa berupa seperti pemutih, pengawet, pewarna, bahkan obat-obatan pun itu termasuk dalam xenobiotika. Kenapa dia termaksud dalam xenobiotika? Karena obat itu kan juga benda asing ya, meskipun saat dia masuk ke dalam tubuh kita, dia itu akan menyembuhkan, tapi tetap saja dia itu benda asing karena itu berasal dari luar tubuh manusia. Nah, ini kontak langsung antara organisme dengan obat-obatan. Jadi penggunaan obat yang kita gunakan, obat itu akan terjadi kontak langsung. Organismenya siapa? Yaitu tadi makhluk hidup kita ya sebagai manusia. Terus yang kedua di sini ada yang ke bawah itu ada bentuk farmasetiknya itu hancur atau zat aktifnya melarut. Nah, jadi maksudnya di sini ketika kita menggunakan obat, contohnya ya obat tablet ya, kita menggunakan obat tablet, otomatis saat kita meminum obat tersebut dia masuk ke dalam tubuh, otomatis dia akan langsung melarut ya, zat aktifnya itu akan langsung melarut ke dalam tubuh gitu. Terus kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase toksokinetik atau farmakokinetik. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa fase farmakokinetik itu fase dari awal kita minum obat ya, sampai obat itu dikeluarkan melalui organ ekskresi. Seperti yang ditampilkan pada slide di sini ya, itu ada namanya absorpsi ya. Jadi obat yang maksudnya saat melarut atau obat yang kita minum tadi sudah melarut itu kemudian akan diabsorpsi oleh tubuh. Di sini terbagi, setelah diabsorpsi dia akan didistribusi atau disalurkan. Jadi di sini ada 3, dia disalurkan ke deposisi, terus disalurkan lagi ke biotransformasi dan ke ekskresi. Jadi dia disalurkan ke deposisi. Itu obat itu ada beberapa zat aktif obat itu akan dibekukan. Terus dia disalurkan ke biotransformasi atau pengubahan obat. Senyawa kimia obat itu diubah secara enzim ya, terdapat enzim terus diubah senyawa kimianya, terus ada juga ekskresi, jadi ada yang dikeluarkan. Jadi ada 3 bagian distribusikan, ada yang diubah dulu, ada yang dibekukan, dan juga ada yang langsung dikeluarkan. Itu bermacam-macam ya. Terus kita masuk ke fase yang terakhir, itu fase toksodinamik atau fase farmakodinamik. Di sini dia itu ada efek farmakologis. Jadi efek farmakologis itu seperti efek samping. Jadi efek sampingnya itu pasti ada yang menimbulkan efek klinis ya, efek klinis, dan juga ada efek toksik atau efek racun. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yang slide kedua. Di sini ada yang namanya intensitas efek obat, di mana intensitas efek obat itu adalah jumlah obat atau kadar obat. Di bawahnya ya, jumlah obat aktif ya yang mencapai sistem sistemik atau kadar obat yang mencapai dalam darah, saluran sistem kita ke dalam darah ya, dengan menggunakan laju absorpsi dan juga faktor formulasi. Pastinya dalam kita membuat obat ya, pastinya kita harus memperhatikan bagaimana laju absorpsi dari obat tersebut dan bagaimana juga faktor formulasinya. Jadi kedua itu harus berkesinambungan. Jadi saat kita memperhatikan faktornya ya, formulasi obat itu bahan-bahannya seperti apa, kita juga harus memperhatikan bagaimana laju absorpsinya ke dalam tubuh. Baiklah, kita langsung beralih ke slide ketiga. Di sini ada namanya istilah dalam biofarmasi. Di sini ada 4 ya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja agar mudah kita pahami bersama. Di sini ada yang pertama, yaitu ada ketersediaan farmasi atau pharmaceutical availability. Di sini dia itu adalah waktu yang diperlukan obat untuk melepaskan diri dari bentuknya, atau waktu ya yang diperlukan saya kayak pada tablet. Jadi waktu yang diperlukan saat aktifnya obat ini untuk melepaskan diri dari tablet ya, dari bentuk asli tablet, yang kemudian siap untuk
diresorpsi atau diabsorpsi. Terus yang kedua di sini ada namanya ketersediaan hayati atau biological availability. Nah, di sini dia ini merupakan persentase obat yang setelah diresorpsi dari ketersediaan farmasi tersebut itu akan langsung memberikan efek terapeutik. Jadi intinya di ketersediaan farmasi tadi itu dia itu melepaskan diri dulu dari bentuk aslinya, kemudian ke ketersediaan hayati dia itu langsung memberikan efek setelah dia melepaskan diri dari bentuk aslinya. Terus yang ketiga ada namanya kesetaraan terapeutik. Jadi kesetaraan terapeutik itu merupakan syarat yang harus dipenuhi dari suatu obat ya, dimana itu meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat itu berkhasiat yang harus dicapai dalam darah. Jadi di sini adalah kelarutan obat. Bagaimana kelarutan obat itu harus mencapai ke dalam darah sini. Terus ada namanya bioassay dan standarisasi. Nah, bioassay itu cara menentukan aktivitas obat dengan menggunakan binatang. Biasanya itu digunakan dengan uji farmakologi. Uji farmakologi itu dengan menggunakan misalnya hewan tikus, mencit, ya. Jadi kita menguji obat ya, misalnya ada obat kita uji ke hewan tersebut apa bagaimana. Jadi kita melihat aktivitasnya. Tapi dalam menguji obat pada hewan juga itu membutuhkan prosedur ya, membutuhkan prosedur dan syarat yang sangat ketat. Tidak sembarangan orang harus menguji karena apalagi sekarang hewan-hewan itu lebih banyak diganti menjadi mungkin karena takut menyakiti, jadi jangan terlalu memaksakan gitu kepada hewannya. Terus ada namanya standarisasi. Ini kelarutan obat yang dinyatakan dalam satuan internasional atau EU. Jadi itu maksudnya harus intinya obat itu harus ada standarnya, harus ada kualitas ya. Kita berbicara tentang suatu barang ya, harus ada standarnya. Jadi obat itu juga mempunyai standarisasi. Jadi harus ada standar, maksudnya kualitasnya harus bagus sesuai dengan standar, baru bisa diperjualbelikan dan diberikan kepada pasien. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya lagi. Di sini ada obat dan respon klinik. Jadi farmaseutika itu berbicara tentang mutu ya, atau kemampuan ya, keampuhan ya, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Mutu. Jadi namanya obat, kita tuh harus bicara tentang tadi yang saya sebutkan, kualitas ya atau standar mutu obat tersebut itu harus bagus ya. Karena itu menyangkut nyawa seseorang ya, nyawa manusia. Ketika kita meminum obat, yang kita perlunya itu adalah efeknya untuk menyembuhkan, dimana efek klinik atau efek klinik dari obat itu bisa meliputi ada negatif dan ada juga positifnya. Nah, positifnya itu yang kita dapatkan adalah efek terapeutiknya atau therapeutikal efeknya. Terus ada efek negatifnya juga itu adalah toxikal efek atau efek toksik ya, efek keracunan. Baiklah, kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada biofarmaseutika. Jadi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara sifat fisikokimia formulasi obat terhadap bioavailabilitas obat. Jadi dalam membuat obat pasti kita harus memperhatikan sifat fisikokimianya ya, sifat fisika dan kimia dari obat tersebut. Mulai dari warnanya, terus dari baunya, dari rasa, dari kelarutan, dari kepadatan, laju disolusi, semuanya ya. Semua formulasi obat tersebut harus kita perhatikan dalam membuat sediaan obat. Terus di sini juga ada bioavailabilitas obat, yaitu merupakan kecepatan atau fraksi dari dosis obat untuk bisa mencapai ke sirkulasi sistemik. Nah, di bawahnya sini ada ya tertulis bioavailabilitas menyatakan kecepatannya dan jumlah obat aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Jadi bagaimana obat tersebut mencapai ke dalam darah gitu dengan dosis yang sesuai. Di mana ilmu yang pelajari maksudnya zat aktif obat ke dalam tubuh, pastinya zat aktif ya yang kita butuhkan untuk menghasilkan efek terapeutik kepada tubuh gitu. Jadi bioavailabilitas dengan rute yang paling bagus itu maksudnya rute pemberian obat dengan bioavailabilitas yang bagus itu adalah rute pemberian secara intravena, karena dia itu langsung diberikan langsung ke dalam sirkulasi sistemik, langsung ke dalam pembuluh darah. Oke, langsung kita masuk ke slide berikutnya. Di sini namanya LDA processes ya. Di sini ada gambar ya, obat dalam bentuk sediaan padat oral. Di sini ada gambarnya.
dia itu akan mengalami namanya pelepasan atau liberation. Jadi bahasa Inggrisnya dari pelepasan itu liberation ya, dia akan mengalami namanya pelepasan. Ini seperti ini, dia akan keluar dari mediumnya ya, langsung mengalami pelepasan, langsung ke disolusi. Dia akan mengambil disolusi atau masuk ke dalam media git yang namanya disolusi. Dalam media git ini itu akan terdispersi secara molekular dalam media, jadi itu akan terdispersi, dia akan larut ya ke dalam medianya, itu akan larut langsung menuju ke membran intestinal. Ini ya, yang panjang ini yang berwarna coklat itu namanya membran intestinal. Dia akan masuk ke membran intestinal, terus langsung akan diabsorpsi oleh darah, langsung masuk ke dalam darah dan langsung diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, dia itu langsung didistribusikan ya, darah akan mendistribusikan, kemudian langsung masuk ke metabolisme. Di metabolisme ya, sesuai dengan reseptor yang akan di metabolisme maksudnya reseptornya ya, dia akan dimetabolisme ke reseptor, kemudian diekskresi melalui organ ekskresi, lalu bisa menghasilkan yang namanya efek itu ya. Langsung kita masuk lagi slide berikutnya. Di sini ada seperti bagan ya, aspek telah biofarmaseutika. Yang pertama itu obat ya. Obat itu mengandung zat aktif dan zat pembawah. Zat aktif ditambah zat pembawah, ada zat aktif dan zat pembawah ya, ada dua. Jadi obat ketika masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami pelepasan tadi ya, liberation. Dia akan keluar dari bentuk asli obat tersebut dan dia akan mengalami namanya pelepasan atau terlarut ya. Terus dia masuk ke dispersi padatan zat aktifnya. Untuk zat aktif ya, kan zat aktif ini yang kita butuhkan ya sebenarnya untuk menghasilkan efek pada tubuh kita. Jadi zat aktif yang diperlukan. Jadi padatan dari zat aktif itu akan terjadi namanya pelarutan. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, zat aktif akan terlarut ke dalam tubuh. Dia akan terlarut ya dalam tubuh kita gitu. Terus dispersi molekular zat aktif. Ketika dia sudah terlarut, pasti otomatis tubuh akan langsung otomatis ya merespon, dan dia itu akan menyerap gitu dan masuk ke dalam darah gitu. Langsung lagi kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada bioavailabilitas obat ya. Tadi itu kecepatan obat untuk mencapai sirkulasi sistemiknya. Di sini ada yang namanya mempengaruhi daya terapeutik. Kenapa dia mempengaruhi daya terapeutik? Ya, maksudnya apa ya? Bioavailabilitas itu kan dosis ya, dosis jumlah obat. Jumlah obat harus sampai ke sirkulasi sistemik dengan sesuai gitu. Jadi ketika kita memberikan obat, baik itu rute manapun ya, jika pemberiannya tidak sesuai dengan apa ya, atau syaratnya tidak sesuai, maka akan mempengaruhi efeknya atau daya terapeutiknya. Makanya tadi saya bilang rute pemberian intravena itu apa ya, bioavailabilitasnya 100% kan, itu langsung ke sirkulasi sistemik gitu. Terus ada namanya aktivitas klinik ya, dan aktivitas toksis. Maksudnya ada aktivitas yang bisa menyebabkan racun dan bisa memberikan manfaat gitu. Terus apa pentingnya biofarmaseutika? Di sini itu untuk mengatur pelepasan obat, di mana pelepasan obat itu akan sampai ke sirkulasi sistemik. Iya, sirkulasi sistemik ke dalam darah kita, agar kita memperoleh pengobatan yang sesuai atau optimal dengan kondisi klinik tertentu pastinya ya. Langsung lagi kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada parameter fase biofarmaseutik yang berpengaruh langsung pada kerja obat serta faktor fisiologik yang berperan pada proses disposisi obat. Nah, di sini ada yang disolusi ya, di mana jalur pemberian obat itu ada melalui oral, rektal, topikal atau parenteral. Jadi dalam pemberian itu pasti kita harus memperhatikan cara pemasukan obat. Jadi masing-masing rute itu memiliki cara memasukkan obat yang berbeda-beda ya. Menurut saya ada yang kalau misalnya kita minum oralnya pas dari mulut ya, kita minum, terus misalnya intravena disuntik ya, misalnya pada hewannya itu disuntik bagian ekornya, itu juga harus apa ya, memperhatikan, sangat-sangat harus memperhatikan, tidak langsung menyuntik. Itu mempunyai semua itu ada prosedurnya sehingga bisa menghasilkan efek pada si hewan tersebut. Karena kalau misalnya kita salah memberikan, otomatis juga itu akan memberikan efek buruk ya kepada hewan. Misalnya hewan tiba-tiba meninggal atau tiba-tiba sakit karena cara memasukkan yang salah. Terus dosis dan treatment pemberian obat, pastinya ya dosis ya. Obat pasti itu nggak jauh dari kata dosis ya, dimana obat itu harus memiliki dosis yang apa ya, sesuai gitu, sesuai dengan penyakit kita. Maksudnya dosisnya memang harus sesuai gitu.
Terus pengaruh bentuk sediaan obat. Ya, seperti saya katakan pertama tadi, sifat fisika dan kimia obat itu sangat berpengaruh, ya. Dia sangat berpengaruh. Dari warnanya, baunya, kelarutannya tadi itu harus sangat berpengaruh. Dan teknologi pembuatan, apalagi sekarang sekarang itu sudah zaman modern ya, pasti teknologi pembuatan juga itu pasti sudah canggih gitu. Beda dengan obat-obat dulu yang obat tradisional itu kan ambilnya dari tumbuhan, diolah misalnya jadi langsung direbus, diminum airnya. Tapi sekarang kan beda ya, sudah canggih. Jadi misalnya kita dapat tumbuhan nih, kita mulai jadi obat, kita bisa langsung ke pabriknya. Di sana bisa kita cari tahu bahan ini gitu. Jadi beda ya, teknologi pembuatan itu harus pastinya harus canggih ya. Terus ada namanya interaksi kimia tempat pemasukan obat, aliran darah di tempat pemasukan obat, dan mekanika tempat pemasukan obat. Jadi ketiga ini harus berinteraksi guys, kimianya, aliran darahnya, terus dan mekanikanya itu harus terjadi interaksi. Langsung kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada fase eksposisi. Ini fase eksposisi yang kita jelaskan pertama tadi. Itu adalah terjadi kontak ya. Jadi terjadi kontak. Intinya fase eksposisi itu memang harus terjadi kontak ya, atau pejanan atau paparan organisme oleh toksikan dan dapat melalui kulit. Tuh. Jadi bisa fase eksposisi itu bisa langsung melalui kulit kita ya, bisa kita menggunakan salep kulit. Terus ada saluran pernapasan atau inhalasi, dan saluran cerna oral atau minum langsung ke dalam oral. Nah ini dia tadi saya bilang injeksi, itu penyampaian xenobiotika, artinya itu langsung ke dalam tubuh organisme. Penyampaian secara injeksi ya, itu langsung ke dalam tubuh manusia. Xenobiotika tadi itu yang seperti saya bilang itu adalah zat asing yang dianggap asing bagi tubuh manusia gitu. Jadi intinya fase eksposisi ini terjadi kontak antara obat tersebut dengan manusia gitu, terjadi kontak, itu namanya fase eksposisi. Terus kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya pre-memory atau fase karya toksik. Fase karya toksik. Toksik itu apa? Itu toksik itu namanya toksikan ya, atau keracunan. Toksikan siap diabsorpsi menuju sistem peredaran darah, atau dimana di lapisan barrier itu absorpsi ada namanya sel kulit, sel dinding sel atau pencerna, dan sel epitel alveoli di paru-paru kita ya. Kemampuan terabsorpsi ditentukan oleh sifat fisika, kimia, toksikan, sama seperti obat ya. Harus memperhatikan namanya sifat fisika dan kimianya. Terus bentuk fisik, sediaan, permesikan, dan formulasi. Misalnya itu padatan, terus ada semi solid, larutan ya, semi solid, larutan, dan gas. Terus tempat pejanan atau sifat membran dan aliran darah, sifat dinding atau barrier absorpsinya. Langsung ke slide berikutnya, masih membahas tentang pre-memory atau fase karya toksis. Di sini ada faktor farmaseutika. Ini ada gambarnya ya, itu formulasi obat ya. Jadi yang tadi formulasi sediaan obat itu ada namanya bentuk sediaan dan bentuk tambahan atau zat aktif dan zat tambahan. Di formulasi, di parameter formulasinya itu ketika masuk ke dalam tubuh itu akan melarut ya, seperti gambar kedua, bentuk kristal dan kelarutan dan konstan. Jadi ini bentuk awal ya, bentuk awal obat ini tablet ya. Ketika masuk ke dalam tubuh itu akan terlarut. Zat aktifnya itu akan terlarut ya. Terus sebelum melintasi membran ya, sebelum dia kan akan melintasi membran, sebelum dia melintasi membran itu zat aktifnya akan terlarut terlebih dahulu di dalam cairan sekitar membran. Seperti gambar ini, dia akan berpisah, akan menyebar, di mana zat ini itu akan terlepas atau kemudian terdispersi molekular. Jadi dia itu akan akan terdispersi ke dalam membran tersebut gitu. Jadi dia harus terlarut dulu ya, baru bisa diabsorpsi oleh tubuh. Langsung kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada yang namanya fase biofarmaseutik. Di sini namanya liberasi dan disolusi. Saya akan menjelaskan secara singkat saja ya, supaya mudah dipahami, karena ini sudah dari tadi kita jelaskan ya. Maksudnya sudah dijelaskan. Yang pertama liberasi, jadi liberasi atau pelepasan. Jadi saat obat masuk ke dalam tubuh, dia itu akan terjadi namanya pelepasan antara zat tambahan dan zat aktifnya. Jadi itu terjadi pelepasan ya, akan dilepas dari bentuk sediaan awalnya. Terus langsung disolusi itu langsung terjadi pelarutan. Jadi obat zat aktif akan terlarut ke dalam tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, terus masuk ke slide berikutnya. Di sirkulasi sistemik itu akan terjadi namanya absorpsi. Jadi absorpsi ini adalah masuknya zat aktif ke sistem sirkulasi sistemik gitu. Setelah dia masuk ke sirkulasi sistemik atau peredaran, selanjutnya akan diabsorpsi. Ya, terus di sini ada penelitian biofarmaseutik, itu bertujuan untuk pelajari faktor-faktor tadi yang mempengaruhi proses profil biopabilitas obat. Jadi di ini seperti apa yang pelajari dari awal masuknya obat
sampai keluar dan menghasilkan efek. Sini slide berikutnya adalah penelitian biofarmaseutik, meliputi ada 2 ya, interaksi antara formulasi dan teknologi suatu bentuk sediaan dengan menentukan sifat-sifat fisikokimia dari obat jadi. Jadi interaksi antara formulasi obat ya dengan teknologi suatu bentuk sediaan itu yang menentukan sifat-sifat fisikokimia obat. Jadi harus ada interaksi antara formulasi obat dengan bentuk sediaan sehingga menghasilkan obat yang baik, maksudnya berkualitas tinggi untuk pasien. Terus interaksi di antara zat aktif dan organ tubuh yang menentukan profil bioavailabilitas obat. Jadi interaksi antara organ dengan zat aktif dari obat itu harus ada untuk menentukan apakah obat itu memiliki bioavailabilitas yang sempurna atau tidak. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya. Ini ada faktor-faktor yang berpengaruh pada aktivitas obat. Di sini ada faktor endogen dan faktor eksogen. Jadi faktor endogen atau faktor genetik ya, faktor keturunan. Di faktor endogen atau faktor luar ya, yang berasal dari faktor endogen, faktor yang berasal dari dalam tubuh. Itu yang pertama faktor genetik atau faktor keturunan. Biasanya dari keturunan ya, misalnya keturunan orang tua kita atau keturunan dari orang tua ya, faktor itu juga bisa mempengaruhi. Terus ada keadaan fisiologi dan patologik yang berkaitan dengan fungsi berbagai organ. Misalnya dalam organ kita itu ada misalnya sistem pernafasan kita yang bermasalah, berarti ini itu akan mempengaruhi dari aktivitas obat tersebut gitu. Misalnya peredaran darah kita, endokrin kita atau pencernaan kita terganggu, maka dia juga akan mengganggu jadi dari aktivitas obat gitu. Pertama ada faktor genetik dan juga faktor dari dalam organ, yaitu dalam endogen. Terus yang kedua ada faktor eksogen atau faktor dari luar. Ada faktor lingkungan dan farmaseutika. Langsung kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada faktor fisiologik. Dia ada 2, itu perbedaan spesies yang memberi perbedaan pada reaksi biotransformasi dan juga perbedaan karakter air, kimia atau pH-nya. Terus yang kedua ada faktor fisiologis pada faktor individu. Misalnya pada faktor itu berdasarkan umur ya, bayi baru lahir maksudnya ya, anak-anak, dewasa dan manusia pasti beda ya faktor fisiologiknya. Terus jenis kelamin, terus ada namanya perbedaan ukuran fisik dan volume kompartemen, terus keadaan genetik, kehamilan, keadaan gizi dan ritme biologi. Itu yang mempengaruhi ya, faktor fisiologi mempengaruhi aktivitas obat. Selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Di sini ada faktor patologik. Di ini berdasarkan fungsi organ yang terganggu tadi ya. Jadi ini faktor endogen ya, karena berasal dari dalam organ kita, di mana faktor penghambat dan penurunan efek obat itu bisa terjadi dalam sistem organ kita ya, dalam tubuh kita. Gangguan dalam penyerapan di saluran cerna karena adanya perubahan transit. Misalnya dalam saluran cerna adanya perubahan transit, pengeluaran getah lambung dan keadaan mukosa usus. Terus ada penurunan absorpsi parenteral akibat penurunan laju darah dan masih banyak lagi ya. Dimana faktor penghambat dan peningkat efek obat. Peningkatan penyerapan terjadi karena kerusakan membran pada tempat kontak gitu. Terus yang terakhir di sini namanya faktor lingkungan. Pasti makanan ya, makanan. Kekurangan nutrisi dan vitamin akan menghambat fungsi tubuh dan metabolisme. Jadi kekurangan makanan itu akan mempengaruhi metabolisme di obat itu. Dalam perjalanan obat itu namanya metabolisme misalnya di hati. Jadi kalau kita kekurangan makanan, kita juga akan kekurangan energi atau vitamin untuk metabolisme tersebut. Jadi makanan itu sangat penting ya. Jadi kita makanya sebelum kita minum obat itu ada obat yang diminum itu harus sesudah makan kan. Jadi kita makan dulu baru kita bisa minum obat. Ada obat yang sebelum makan itu berarti obat lambung ya, obat emah. Terus ada namanya toksikomania, itu kecanduan alkohol. Jadi alkohol itu sangat berpengaruh ya pada klien obat di ginjal dan induksi enzim alkohol dehidrogenase. Terus ada juga perokok. Jadi kecanduan sama perokok ya, itu sangat tidak diperbolehkan dalam itu menjadi faktor maksudnya dalam aktivitas obat. Terus cemaran udara dan air ya, pastinya cemaran udara baik dalam keadaan sehat pun udara dan ketika air dan udara tercemar otomatis itu tidak baik ya untuk tubuh gitu. Terus ada faktor meteorologi, itu stres dan kelelahan. Jadi stres itu sangat berpengaruh ya, dia itu sangat berpengaruh pada metabolisme senobotika atau statasin tersebut, obat tersebut. Jadi ketika kita minum obat itu usahakan kita tidak boleh stres gitu. Karena kebanyakan orang sakit itu stres. Karena ketika dia sakit, dia stres, misalnya sakit lambung. Tiba-tiba dia merasa sakit, pasti
selalu merasa stres, kan dia selalu memikirkan bagaimana cara dia sembuh, kenapa dia belum sembuh. Ketika dia minum, misalnya nih orang lagi sakit ya, misalnya sakit mah atau lambung, dia itu udah ke dokter, terus dokternya udah kasih obat gini, terus dia itu udah minum begitu sampai obatnya habis, tapi dia nggak sembuh, itu terstres karena dia stres. Dalam saat dia sakit dia minum, banyak pikiran yang dia pikirkan ya, mungkin misalnya pikiran apa, itu akan membuat kita itu nggak bisa sembuh begitu, karena stresnya pikiran kita terlalu banyak sehingga mungkin obat dia tidak bisa beraktivitas karena pikiran kita terlalu banyak gitu. Jadi faktor stres itu sangat ya mempengaruhi dalam aktivitas obat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf karena manusia tidak ada yang sempurna ya. Saya akhiri presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.